Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Ya, semoga tetap semangat. Untuk Anda yang ada di kelas 7, baik itu SMP maupun MTS, pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran PPKN yang terdapat pada bab 1 tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara. Ya. Perlu Anda ketahui bahwa tujuan kita mempelajari materi ini setelah mengidentifikasi gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, peserta didik mampu menyebutkan rancangan usulan dari tiap-tiap tokoh dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi tentang rancangan dasar negara, kalian mampu menyampaikan pendapat tentang rancangan dasar negara yang dikemukakan para tokoh nasional dengan cermat. Kemudian, setelah membaca teks tentang proses penetapan dasar negara, peserta didik mampu menyampaikan alur latar belakang penetapan dasar negara dengan baik. Kemudian melalui kegiatan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, kalian mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan setelah mempelajari sikap para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, peserta didik mampu membiasakan sikap tanggung jawab, komitmen, pantang menyerah, patriotis, dan nasionalis dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Ya, baik Ananda sekalian, sebelum kita lanjut, untuk Ananda yang belum subscribe di channel ini, ya, silakan subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Ananda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari PPKN channel ini. Ya. Baik Anda sekalian, di bab 1 ini ada 4 submateri yang akan kita pelajari, yakni submateri A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, B, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan D, meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Ya, kita mulai di submateri poin A tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Nanda sekalian, BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widoyoningrat, yang wakil ketuanya adalah Ichi Bangaseyosho dan RP Suroso, itu mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Di mana pada sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai kesepakatan. Nah, akhirnya dibentuklah Panitia 9. Ya, selanjutnya bagaimana peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Dalam hal ini Bapak Muhammad Yamin, beliau mengusulkan 5 rumusan dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Bapak Profesor Dr. Supomo itu mengajukan 5 rumusan dasar negara, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Bapak Insinyur Soekarno juga mengusulkan 5 rumusan dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, selanjutnya pada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, Latuhar Hari menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi agar 7 kata pada pernyataan pertama rumusan dasar negara segera dihapus, di mana pada pernyataan pertama pada rumusan dasar negara yang akan dihapus tersebut itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata yang dimaksud itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga menjadilah sila pertama pada dasar negara kita berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Secara singkat, berikut alur proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara, sedangkan PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus
PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan hal itulah yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila juga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan Pancasila juga adalah sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Adapun dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, kemudian Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, kemudian juga terdapat pada Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Kemudian di Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 serta pada Ketetapan MPR nomor 18 MPRS 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Ya, adapun semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara yang patut kita teladani itu diantaranya semangat patriotis, semangat nasionalis, semangat komitmen, pantang menyerah, dan juga semangat tanggung jawab mereka. Ya, baik Ananda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol like ya, ini demi perkembangan PPKI channel ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.